Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan merespon beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam kolom redaksi dari video-video yang kami posting, yakni berkenaan dengan passing grade yang sudah diposting oleh Kemenpan RB, yakni berkenaan passing grade kompetensi teknis, di mana di sini kita lihat masing-masing dari setiap mapel memiliki bobot nilai minimum itu yang berbeda-beda ya. Ada yang paling tinggi di atas 300-an dan ada yang paling rendah yakni 205 untuk bobot passing grade bagi mapel matematika SMP. Oleh karena itu ada pertanyaan yang masuk ke redaksi. Kalau kami yang afirmasinya 35 tahun ke atas yakni 15% maka kami harus mengerjakan soal berapa Pak benarnya. Lalu yang kami K2 10% itu harus menyelesaikan berapa soal Pak. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu kita respon untuk kita lihat dan sama-sama hitung berapa soal yang harus Bapak Ibu kerjakan supaya dapat lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sudah membuatkan tabel perhitungan untuk menghitung berapa soal benar yang harus Bapak Ibu jawab dalam rangka memenuhi passing grade kompetensi teknis ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa afirmasi yang diberikan, yakni kepada cerdik 100%, umur di atas 35 ini 15%, K2 ini 10%, kemudian apabila dia juga K2 dan di atas 35 tahun tentu penambahan ya akumulasi dari 10% dan 15% sehingga menjadi 25%, sedangkan pelamar biasa tidak ada afirmasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bobot nilai yang harus ditempuh oleh pelamar P3K tahun 2021 ini adalah 500 poin ya. Nah, di sini kita lihat untuk kompetensi teknis yang terdiri dari 100 soal, ini nilai tertinggi 5 sehingga dikali menjadi 500 poin. Dan inilah bobot maksimal untuk kompetensi teknis. Nah, di sini kita sudah buat di sini angka 500 untuk bobot kompetensi teknisnya. Lalu kita lihat untuk cerdik kan ada 100%, sehingga di sini akan mendapatkan otomatis 500 poin ya. Di sini 500 poin sehingga Bapak Ibu berapapun nanti benar dalam menjawab soal kompetensi teknis, karena walaupun Bapak Ibu memiliki cerdik nanti tetap mengikuti seleksi materi tes untuk kompetensi teknis ini. Jadi berapapun nanti nilai benarnya tetap akan mendapatkan poin 500 atau afirmasi 100%. Lalu untuk yang di atas 35 ini kan ada 15%. Sehingga kita kalikan 15% dikalikan dengan 500 poin, maka di sini Bapak Ibu mendapatkan 75 poin ya. 75 poin untuk yang kategori di atas 35 tahun. Kemudian untuk Bapak Ibu yang K2 tentunya ini mendapatkan 10%, kategori K2 10% dikalikan dengan 500 maka di sini mendapatkan poin 50. Lalu di sini ketika Bapak Ibu K2 dan berumur di atas 35 tahun berarti mendapatkan afirmasi akumulasi sejumlah 25%. Lalu kalau kita kalikan dengan poin yang 500, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan bobot poin sebesar 125 poin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dan berapa soal yang harus Bapak Ibu jawab untuk memenuhi passing grade bagi masing-masing mapel. Di sini kami mencontohkan 3 mapel ya, karena memang berbeda-beda, nanti Bapak Ibu silakan hitung sendiri. Yakni untuk mapel guru agama, TIK SMA dan matematika SMP. Karena ini matematika SMP bobot passing grade-nya paling rendah. Kemudian di guru agama ini semua jenjang ya sama 325. Nah, coba kita lihat. Tentunya untuk bagian cerdik ini kosong ya, kita nggak perlu hitung karena otomatis mereka mendapatkan nilai penuh ya. Kemudian untuk yang 35 tahun ke atas ya, kalau seandainya mereka adalah guru agama, berapa kekurangan poin yang harus dipenuhi sehingga berapa soal yang harus dikerjakan dengan benar. Kita hitung Bapak Ibu. Ya, kita lihat dari 325 poin ini kita kurangi dengan bonus afirmasinya
maka di sini dapat bobot yang harus dipenuhi, sisanya adalah 250 poin. Nah, dari 250 poin ini, soal benarnya Bapak Ibu harus mendapatkan 50 soal benar. Jadi separuh ya dari 100 soal, maka guru agama harus selesai ataupun harus benar sebanyak 50 soal untuk mendapatkan poin dalam rangka lulus passing grade khusus kompetensi teknis. Lalu kalau yang Bapak Ibu honor K2, di sini kan tentunya nilainya lebih kecil ya. Kita lihat perhitungannya. 325 dari bobot passing grade-nya dikurangi dengan afirmasi, maka di sini kita lihat 275, dan Bapak Ibu yang kategori K2 harus benar 55 soal. Lalu kalau Bapak Ibu K2 dan berumur di atas 35 tahun, maka ini tentu lebih besar ya. Kita lihat perhitungannya, berapa soal yang harus dikerjakan benar. Kita lihat, ya, Bapak Ibu cukup mengerjakan 40 soal benar. Ya, tentu saja mungkin bagi guru agama yang passing grade-nya lumayan tinggi ya, ini termasuk tinggi di atas 300, maka harus banyak bersabar nih karena passing grade-nya tergolong tinggi. Lalu kita lihat untuk TIK SMA, yang mana bobot passing grade-nya yakni harus mencapai minimum 250. Mari kita hitung untuk rekan-rekan yang berumur 35 tahun ke atas. Maka di sini kita lihat 250 kemudian dikurangi dengan afirmasinya, maka mendapatkan 175, sehingga rekan-rekan yang melamar di formasi TIK SMA maka cukup benar 35 soal saja. 35 soal benar maka dapat lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Kemudian untuk Bapak Ibu yang kategori 2, maka di sini kita lihat apabila Bapak Ibu melamar di formasi TIK SMA, maka Bapak Ibu harus menjawab 40 soal benar. Kemudian Bapak Ibu yang mendapatkan 2 afirmasi tambahan, maka hanya akan menjawab soal benar sebanyak, kita lihat berapa? 25 soal saja. Kemudian kita lihat di bagian afirmasi terendah, bobot passing grade terendah yakni di matematika SMP. Bapak Ibu yang melamar di formasi matematika SMP, jika berumur di atas 35 tahun yang mendapatkan afirmasi 15%, maka Bapak Ibu harus menjawab soal benar sebanyak berapa? Kita lihat 26 soal. Nah, luar biasa ini Bapak Ibu ya. Kalau benar 26 soal saja dari 100 soal yang nanti dihadapi, maka Bapak Ibu sudah lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Lalu kita lihat lagi untuk yang kategori 2, maka Bapak Ibu nanti harus benar sebanyak 31 soal. Lalu bagi Bapak Ibu yang memiliki 2 afirmasi, yakni afirmasi K2 dan 35 tahun ke atas, maka Bapak Ibu cukup benar 16 soal saja. Masya Allah. Ya, selamat ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan perhitungan sendiri untuk mapel masing-masing dari setiap formasi yang dilamar dan mapel Bapak Ibu. Lalu untuk yang biasa atau yang tidak ada afirmasi, tentu di sini sama saja ya. Untuk guru agama harus menjawab sebanyak 65 soal. Kemudian yang TIK harus menjawab sebanyak 50 soal. Kemudian untuk yang matematika dia harus menjawab sebanyak 41 soal. Nah, semoga saja perhitungan ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar terkait berapa soal yang harus Bapak Ibu jawab dari afirmasi yang diberikan sesuai dengan kategori dari Bapak Ibu, baik itu yang memiliki cerdik, umur di atas 35 tahun, dan kategori 2. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.